Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada malam hari ini masih tetap semangat ya Mbak-mbak untuk mengawali pelajaran agama Islam. Marilah kita terlebih dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Untuk materi kali ini saya akan melanjutkan dari pelajaran dari Pak Nayan sebelumnya ya, yaitu materi sebelumnya yaitu tentang hukum Islam. Yang sekarang kita belajar tentang sejarah Rasulullah di Mekah. Sejarah ini itu kita butuh mengetahui ya, bagaimana kita sebagai umat Islam tidak hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, tetapi kita juga perlu belajar tentang sejarah Rasulullah di mana sebagai panutan kita. Di sini diceritakan bahwa sejarah Rasulullah di Mekah itu meliputi dakwah Rasulullah pada periodenya, yaitu dakwah kepada keluarga terlebih dahulu, kemudian dakwah kepada masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan substansi dakwah Rasulullah, yaitu dakwah kepada tauhid Allah dan memberikan teladan akhlak mulia. Di sini diceritakan bahwa pada masa pra-Islam sekeliling Ka'bah itu dipenuhi berhala, di mana semua penduduk penduduk di sekitar Ka'bah itu menganut kepercayaan tentang nenek moyang menyembah berhala. Maka ketika ditimpa musibah, masyarakat Arab itu datang dan menyembelih binatang kurban di hadapan berhala-berhala sesembahan mereka itu, karena mereka beranggapan bahwa jika kita menyembelih binatang kurban, memberikan tumbal, maka tidak akan ada musibah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut tentang dakwah Nabi Muhammad pada periode di Mekah. Mekah, sebuah kota yang terletak di kawasan Arab yang bertanah kering. Mekah dikelilingi bukit-bukit karang yang tandus dan gunung-gunung batu. Kondisi tanah yang tandus itu menyebabkan mayoritas penduduk Mekah bermata pencarian sebagai pedagang. Kota Mekah sendiri itu dilalui jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman dan Syria. Kita bisa melihat di petanya ya. Kemudian Ka'bah yang berdiri di tengah kota menyebabkan Mekah sebagai pusat keagamaan Arab. Ka'bah menjadi tempat ziarah bagi mereka. Di kota itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali itu disebut dengan Gua Hiro. Kita sering ya mendengar Gua Hiro. Kemudian ketika kita berada di Mekah, kemudian ada Gua Hiro, itu sebuah batu, tapi batunya itu ada seperti gua gitu. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi Muhammad itu lahir sebagai seorang yatim piatu. Abdullah itu nama ayahandanya, di mana ayahandanya meninggal dunia pada saat Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Kemudian ayahandanya itu wafat dalam perjalanan dagang. Muhammad dibesarkan oleh Aminah, ibundanya. Tidak lama dalam asuhan Aminah, ibundanya tercinta itu meninggal. Kemudian Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Selanjutnya Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Ketika beranjak dewasa, Muhammad memiliki kebiasaan menghindari keramaian. Muhammad itu suka menyendiri di gua-gua sekitar Mekah. Waktunya di gua dihabiskan untuk berpikir mengenai pemandangan alam semesta dan adanya kekuasaan di balik semua itu. Selain itu, waktu menyepi dipergunakan untuk beribadah. Saat Muhammad sedang berkhalawat di Gua Hiro, berkhalawat itu menyendiri ya, menyendiri untuk melaksanakan ibadah. Jadi kayak semacam kayak bertapa, tapi di sini bukan bertapa. Jadi menyendiri untuk apa itu namanya ya, untuk mengetahui keagungan ciptaan Tuhan seperti itu. Jadi saat Muhammad sedang berkhalawat di Gua Hiro, tatkala sedang tertidur, datanglah malaikat dengan sehelai lembaran seraya berkata, "Ikhra."
Apa itu Iqra? Iqra artinya bacalah. Dengan terkejut, Muhammad menjawab, saya tidak dapat membaca. Diulanginya perintah itu hingga 3 kali. Jawaban Muhammad masih sama. Selanjutnya, malaikat berkata, seperti surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, seperti surat Al-Alaq yang saya bacakan tadi. Saat Muhammad sedang ini ya, setelah Muhammad itu datang seorang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu untuk Iqra seperti itu, dilanjutkan dengan ini. Setelah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, Muhammad SAW telah resmi diangkat menjadi Rasul utusan Allah. Setelah waktu pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa waktu. Sementara itu, Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira, berharap malaikat Jibril itu datang menemuinya. Setelah sekian lama menantikan malaikat Jibril pun datang dan menyampaikan wahyu Allah SWT, di mana wahyu yang turun pertama kali yaitu surat Al-Mudaththir, yaitu ayat 1 sampai 7, yang artinya bahwa wahai orang yang berkemul, yaitu berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu lah bersabarlah. Kemudian cara Nabi Muhammad untuk berdakwah, yaitu berdakwah kepada kalangan keluarga untuk yang pertama kali. Dengan turunnya surat Al-Mudaththir di atas, bahwa Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Khadijah istrinya itu merupakan wanita pertama yang beriman dan menerima ajaran tauhid. Ini ya, Khadijah itu orang yang dijamin masuk surga. Kemudian disusun oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Said bin Harisah. Ini yang memeluk agama Islam untuk yang pertama kali. Kemudian Abu Bakar mengajak teman dan saudaranya untuk beriman pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam mengikuti jejak Abu Bakar dalam menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang telah menerima ajaran Nabi Muhammad tidak hanya berdiam diri, mereka juga aktif mengajak saudara atau keluarga dekatnya untuk memeluk agama Islam dan menolak tentang ajaran nenek moyang. Oleh karena itu, makin hari umat Rasulullah itu makin bertambah. Kemudian pada surat As-Suara ya, ini bisa dibaca sendiri. Ini dikatakan bahwa ya artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwah kepada keluarga besarnya dengan mengundang mereka makan. Jadi cara Rasulullah itu yang pertama tadi untuk mengajak ke agama Islam, yaitu pertama dengan persuasif kepada keluarganya. Kemudian dari keluarganya itu kemudian berlanjut kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana cara Rasulullah mengundang sahabatnya? Yaitu dengan cara mengundang makan malam. Lalu mendengar ajakan Nabi Muhammad, Abu Lahab, salah seorang paman Rasul, segera menghentikan pembicaraan dan mengajak para undangan untuk meninggalkan tempat jamuan makan. Jadi waktu itu Abu Lahab itu belum memeluk agama Islam,
tapi masih menyembah berhala. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah berdakwah kepada keluarga terdekatnya, kemudian dilanjutkan Rasulullah pertama kepada keluarga dekatnya termasuk sahabatnya. Kemudian kedua yaitu berdakwah kepada seluruh masyarakat Mekah. Rasulullah mengalihkan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Pada suatu hari, Rasulullah naik ke Bukit Safa seraya mengajak penduduk Mekah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Mendengar seruan Nabi Muhammad, Abu Lahab, yaitu paman Rasul ya, yang tadi menolak dan mengajak para sahabatnya untuk meninggalkan jamuan Rasulullah, Abu Lahab tersebut langsung naik pitam dan berkata sambil berdiri, "Celaka kau hari ini, untuk ini engkau mengumpulkan kami." Nabi Muhammad hanya dapat memandangi sang paman. Selanjutnya turunlah surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanarum datalahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini artinya bahwa binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Seperti surat Al-Lahab ya 1-5. Menurut Ahmad Salabi, terdapat 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Mereka tidak menginginkan semua ini. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Persamaan hak ini tidak sejalan dengan pemikiran bangsawan Quraisy. Oleh karena itu, mereka tidak menyetujuinya. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Taklid kepada nenek moyang merupakan kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Jika bangsa Arab memeluk Islam, tidak ada lagi yang membeli patung buatannya. Jadi banyak juga yang bekerja sebagai pemahat ya, jadi masih menyembah nenek moyang, kemudian menyembah berhala. Jadi dikhawatirkan kalau misalkan Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam, berarti dia akan memangkas rezeki sebagai pemahat, kan tidak ada lagi yang membeli patung-patung. Kemudian penentangan kaum Quraisy. Kaum kafir Quraisy menghalalkan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib menjadi sasarannya. Kaum Quraisy berpikir bahwa Abu Thalib menjadi pelindung Nabi Muhammad. Pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad sangat disegani kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, mereka menyusun siasat untuk memisahkan Abu Thalib dengan Nabi Muhammad. Karena Abu Thalib ini benar-benar mendukung tentang dakwahnya Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan Utsman. Utsman dikenal sebagai sahabat yang dermawan. Sampai sekarang kalau mbak-mbak ini tahu ceritanya ya, Utsman ini punya rekening sampai sekarang pun masih ada rekeningnya Utsman di Arab Saudi di sana. Jadi Utsman ini benar-benar dermawan ya. Sampai beliau pun meninggal masih ada rekeningnya. Utsman dikenal sebagai sahabat yang dermawan. Ia tidak segan menyumbangkan hartanya untuk dakwah Islamiyah, dan masih banyak sahabat lain yang totalitas dalam berdakwah. Tokoh Quraisy yang pada awalnya menentang ajaran Rasul kemudian menerimanya dan menyatakan diri memeluk Islam. Salah satu tokoh tersebut adalah Umar bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab?
Umar bin Khattab itu merupakan seorang yang gagah perkasa, kuat dan bertubuh tegap. Umar dikenal sebagai pemuda yang penuh emosi dan cepat naik darah. Meskipun demikian, terhadap keluarganya ia sangat bijaksana dan selalu bertindak lemah lembut. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam merupakan salah satu orang Quraisy yang paling keras memusuhi kaum muslimin yang menentang tentang ajaran Islam. Umar masuk Islam setelah membaca ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Fatimah. Siapa itu Fatimah? Yaitu adiknya Umar. Fatimah di sini banyak ya namanya Fatimah. Ya salah satunya yaitu putri Rasulullah. Kemudian tapi yang di sini yang dimaksud ini Fatimah itu adik Umar. Mula-mula ia sangat marah mengetahui Fatimah telah memeluk agama Islam. Selanjutnya Umar meminta lembaran yang berada di tangan Fatimah. Lembaran tersebut berisi ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca oleh Fatimah dan Sa'id bin Zaid, yaitu suaminya Fatimah. Wajah Umar berubah setelah membaca ayat Al-Quran. Hatinya bergetar. Selanjutnya Umar bin Khattab meninggalkan Fatimah beserta suaminya untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan diri memeluk Islam. Kini kaum muslimin di Mekah bertambah kuat dengan adanya Umar bin Khattab yang telah memeluk Islam. Umar bin Khattab menyatakan diri memeluk Islam di rumah Arkam. Siapa itu Arkam? Nah, Arkam ini sahabat Rasulullah. Rumah Arkam terletak di dekat Bukit Safa. Ya benar, ini ada filmnya. Ini bagus ini filmnya, kalau ada waktu bisa dilihat ya filmnya tentang Umar bin Khattab ini. Laki-laki yang gagah perkasa pokoknya ini. Dia tangguh, dia disegani di kaum Quraisy. Awalnya Umar bin Khattab ini menentang ajaran Islam, tapi ketika mendengar adiknya membacakan salah satu surat di Al-Quran, bergetarlah hatinya. Kemudian kemudian Umar bin Khattab menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keislamannya. Kemudian umat Islam diboikot. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, umat Islam semakin berani untuk mendakwahkan ajaran Islam. Sementara itu, kedudukan kaum Quraisy menjadi lemah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab masuk Islam, di mana Umar bin Khattab itu orang yang disegani oleh kaum Quraisy. Islamnya Umar menyebabkan kedudukan kaum muslimin berbeda bagi kaum Quraisy. Melihat Umar masuk Islam, kaum kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Kaum kafir Quraisy bersepakat untuk membuat ketentuan tertulis dan mengadakan pemboikotan terhadap Banu Hasyim serta Banu Abdul Muthalib. Banu Hasyim dan Banu Abdul Muthalib mengungsi ke suatu lembah di luar kota Mekah. Hal ini terjadi selama 3 tahun. Selama itu pula, dua keluarga tersebut menderita haus, lapar, panas, dan dingin. Dengan adanya pemboikotan terhadap kaum kafir Quraisy terhadap Nabi besar Muhammad SAW, ini akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Akan tetapi harapan tersebut sia-sia dan tidak menjadi kenyataan. Bukan kelemahan yang didapati pada kaum muslimin, justru keimanan yang semakin kuat. Pemboikotan tersebut berakhir ketika perjanjian tersebut disobek-sobek sendiri oleh mereka yang turut serta di bawah perjanjian. Mereka merasa tindakannya dilakukan sangat keterlaluan. Akhirnya Rasulullah dan keluarganya kembali ke rumah masing-masing. Jadi Rasulullah ini diusir ya, diusir dari kaum yang berada di sekitarnya tadi, di kaum Quraisy itu tadi. Tapi akhirnya kaum tersebut sadar. Dan akhirnya Rasulullah kembali ke daerahnya. Kemudian ini substansi dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah, pada periode Mekah ya. Substansi dakwah Rasulullah difokuskan pada beberapa masalah sebagai berikut, yaitu menanamkan ajaran tauhid hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah ya. Yang patut kita sembah dan kita mintai pertolongan. Inti ajaran tauhid yang Rasulullah SAW tanamkan kepada masyarakat Mekah yaitu sebagai berikut, yaitu mengajak masyarakat Mekah dan Arab umumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang awalnya menyembah berhala, yaitu menyembah nenek moyang, berhala, patung, sebagainya.
kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, kemudian beriman kepada hari akhir sebagai pertanggungjawaban amal manusia di dunia. Jadi Nabi besar Muhammad SAW itu mengajarkan pertama kali itu mengajarkan tauhid kepada penduduk Mekah, penduduk Arab Saudi. Yang pertama yaitu untuk mengajak beragama Islam, yaitu menyembah Allah. Kemudian kedua yaitu mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Kemudian juga beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, substansi Rasulullah dalam berdakwah yaitu memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah telah memberikan contoh yang tepat tentang strategi dakwah. Strategi dakwah yang dijalankan Rasulullah dikenal dengan cara berdakwah bilhal. Dakwah bilhal selain mengajak juga memberi contoh nyata. Oleh karena itu, dakwah bilhal ini merupakan strategi dakwah yang efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Mekah yang memeluk Islam. Apa sih inti ajaran akhlak yang dicontohkan Rasulullah? Yaitu akhlak yang dicontohkan Rasulullah yaitu mengajak manusia selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa, kemudian mengajak manusia untuk saling mengasihi, menyayangi dan menolong, dan melarang manusia untuk membunuh, menganiaya, berdusta dan mencuri. Ini ya, jadi kalau ada yang bilang, oh ISIS itu Islam, itu salah. Karena Islam tidak memerintahkan untuk membunuh, menganiaya, berdusta, dan mencuri. Selain masalah tauhid, Rasulullah juga sangat menekankan perbaikan akhlak mulia. Sebagai pengikutnya, kita wajib menerapkan contoh yang telah diberikan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita harus mempelajari dan menerapkan apa yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya. Contohnya yaitu Rasulullah senantiasa berbuat baik dengan sesama. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu jujur. Rasulullah mencontohkan prinsip kerja keras dan pantang berpangku tangan, tidak boleh malas bekerja. Kemudian Rasulullah melarang umatnya untuk mengkonsumsi minuman keras. Nah, kenapa sih kita kok dilarang untuk minuman keras? Karena minuman keras itu merusak tubuh kita sendiri. Orang yang meminum minuman keras itu 40 hari itu tidak diterima amal kebaikannya. Jadi kita harus benar-benar ya, bismillah, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Kemudian Rasulullah menyuruh kita menjaga harga diri dan kehormatan dalam keluarga. Oleh karena itu, kita harus menjaga batas-batas pergaulan dengan lawan jenis. Ini ya rentan sekali ini. Yaitu menjaga batas-batas pergaulan dengan lawan jenis. Ikhtisar dari pelajaran ini yaitu Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro saat berusia 40 tahun. Jadi pada saat 40 tahun barulah Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mulai berdakwah kepada kalangan keluarganya. Setelah itu beliau mengajak masyarakat umum, kemudian mengajak kaum Quraisy untuk memeluk agama Islam. Kaum kafir Quraisy sangat menentang dakwah Rasulullah pada awalnya. Dalam dakwah di Mekah, Rasulullah mengutamakan dua hal utama, yaitu menegakkan tauhid. Tauhid tadi menyembah kepada Allah dan memberikan teladan akhlak mulia. Jadi Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya manusia di dunia ini. Kemudian muhasabah. Rasulullah adalah seorang teladan perjalanan dakwah yang telah beliau lakukan di Mekah memberikan pelajaran berharga. Pelajaran tersebut adalah bahwa hal terpenting dakwah adalah masalah tauhid kepada Allah. Apabila tauhid keimanan kepada Allah telah tertanam dengan kokoh dalam hati, rangkaian perintah dan larangan Allah akan dengan mudah kita sikapi. Sebaiknya keimanan yang tidak kokoh akan membuat kita dengan mudah meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya. Berkaca dari dakwah Rasulullah yang di Mekah, maka sudahkah kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bisa ditanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah memiliki keimanan yang kuat?
sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, kita untuk materinya sampai di sini. Ini ada pilihan jawabannya benar ya. Maksudnya ada pilihan jawaban, jawablah dengan pilihan yang benar. Di sini ada 15 soal. Kita bahas ya. Sebentar. Untuk di sini ada yang ditanyakan dari materi hari ini tentang sejarah Rasulullah yang di Mekah, meliputi dakwah Rasulullah kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat. Kemudian Rasulullah itu mengajarkan di dalam dakwahnya itu mengajarkan tentang tauhid dan memberikan teladan akhlak mulia. Apakah ada pertanyaan? Oh, PDF-nya ada. Nanti saya kirim ya. Untuk pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Betul, lanjut ke soal ya. Kita bahas soalnya. Di sini jawaban apa itu namanya? Soalnya kita baca. Nabi Muhammad sering berkhalwat atau bertahanus ketika menerima wahyu pertama. Muhammad sering bertahanus di gua. Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Asur, Hiro, Arafah, Sinai atau Madani? Ini yang aktif yang masuk kelas ini mungkin bisa menjawab, bisa di chat. Jawabannya apa? Nabi Muhammad sering berkhalwat. Tadi berkhalwat itu berdiam diri. Lanjut ya. Ya udah. Halo? Masih saya upload lagi ya. Saya buka lagi foldernya. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, tadi internetnya agak low. Kita lanjut ya. Ini sudah dengar suara saya ya. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 1, Nabi Muhammad sering berkhalwat atau bertahanus ketika menerima wahyu pertama. Muhammad sedang bertahanus di gua. Jawabannya gua Hiro. Kemudian lanjut nomor 2. Salah satu cara yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada penduduk Mekah yaitu A. Mengundang makan bersama,
B. Tablik akbar, C. Pengajian, D. Muhasabah, dan E. Mengumpulkan penduduk di Bukit Safa. Ya, jawabannya nomor 2 Pak. A. Benar. Nomor 3. Pada saat berpidato di Bukit Safa, seorang paman Rasulullah berdiri dan menolak seruan untuk menyembah Allah. Paman Rasulullah yang dimaksud adalah, jawabannya nomor 3. D. D. Abu Thalib. Salah. Yang berdiri tadi ketika makan malam, kemudian salah. Abu Lahab yang ada, ya, benar sekali, Abu Lahab. Tadi ada suratnya. Tabat siada abillah habiu wa tab, itu yang menerangkan, ya. Surat yang menerangkan tentang Abu Lahab ini. Yang keempat sekarang, penolakan salah satu paman Rasulullah ketika Rasul berdakwah di Bukit Safa merupakan asbabun nuzul salah satu Quran. Surat yang dimaksud ini tadi, ya, barusan saya bahas, yaitu D. Abu Lahab. Yang kelima, lanjut soal yang kelima, yaitu Rasulullah diutus ke dalam masyarakat yang rusak. Oleh karena itu, salah satu substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah, jawabannya yang apa? A. Adalah penanaman tauhid, B. Pembinaan akhlak, C. Penegakan hukum, D. Pembangunan dasar-dasar pemerintah, dan E. Penerapan dasar-dasar hukum. Jawabannya apa? Nomor 5. A. Benar. Lanjut, nomor 6. Persaudaraan dan perdamaian mutlak diperlukan agar dakwah mudah diterima. Dengan demikian, substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah A. Pembinaan akhlak, B. Penanaman tauhid, C. Pembinaan persaudaraan, D. Penerapan dasar-dasar hukum, dan E. Dasar-dasar pembangunan. Jawabannya nomor 6. B. Benar. Penanaman tauhid. Lanjut nomor 7. Perpecahan dalam masyarakat dapat mengganggu jalannya dakwah. Sebaliknya, persaudaraan dan perdamaian. Oh, nomor 7 ya. Saya sebalik dulu. Sip. Perpecahan dalam masyarakat dapat mengganggu jalannya dakwah. Sebaliknya, persaudaraan dan perdamaian menimbulkan kesengsaraan, kenyamanan dan ketentraman, kerugian, kemudaratan, dan rasa was-was. Jawabannya nomor 7. Jawabannya nomor 7 adalah E. Rasa was-was. B yang benar, yaitu kenyamanan dan ketentraman. Sip. Benar Mbak Lilis, benar Mbak Tinari. Kemudian lanjut ke nomor 8 ya. Seorang pendeta yang membenarkan penuturan Khadijah tentang pengangkatan Muhammad sebagai Rasul bernama, ini nggak ada di materi ya, tapi ini wawasan. Ini jawabannya adalah yang B, Bukairah. Bukairah itu seorang pendeta yang membenarkan bahwa Rasulullah itu, dia dalam pendetanya dia tahu bahwa nanti ada satu orang yang sebagai Rasul akhir zaman. Ya. Itu pendeta. Akhirnya itu ketika Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul, Khadijah menemui pendeta tersebut untuk menanyakan. Pendeta ini bernama Bukairah. Jawabannya B. Nomor 9. Setelah ibunda dan kakeknya wafat, Muhammad diasuh dan dirawat oleh pamannya yang bernama, jawabannya apa? Nomor 9. A. Ja'far bin Abdul Muthalib, B. Abdullah, C. Abu Sofyan, D. Abu Jahal, dan Abu Thalib. Benar Mbak Rina. Lanjut, yaitu 10. Nomor 10 ya. Tadi jawabnya Abu Thalib. Nomor 10, perjanjian atau pembongkoitan terhadap keluarga Rasulullah yang digantung di Ka'bah berakhir karena A. Terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, B. Adanya tebusan dari pihak ketiga untuk membebaskan keluarga Rasulullah, C. Perjanjian tersebut disobek-sobek oleh pihak yang justru melakukan pembongkoitan, D. Perjanjian tersebut lapuk dimakan waktu, dan E. Perjanjian tersebut rusak karena terkena banjir. Jawabannya nomor 10 adalah C. Benar. Nah, benar Mbak Uni sama Mbak Rina. Kemudian lanjut nomor 11. Dua keluarga besar yang menjadi sasaran pembongkoitan kaum kafir Quraisy adalah
A. Banu Hasyim dan Banu Abdul Muthalib, B. Banu Abdul Manaf dan Banu Hasyim, C. Bani Umayyah Banu Abdullah, D. Bani Hasyim dan Bani Abdullah, D. adalah Banu Abdul Muthalib dan Bani Hakam. Jawabannya nomor 11. Kalau tadi menyimak, insya Allah bisa nih. Dua keluarga besar yang menjadi sasaran pembongkoitan tadi ada dua orang, ada dua bani, yaitu Bani Abdul Muthalib, Bani Hakam. Tidak ada, tadi tidak ada menyertakan Bani Hakam. Ayo, A, B, C, D, E sudah tereliminasi. A, benar Mbak Tinari. Jawabannya A, yaitu Banu Hasyim dan Banu Abdul Muthalib. Mbak Lili juga benar. Nomor 12. Para sahabat Rasul sangat total dalam berdakwah. Salah satunya Abu Bakar yang terkenal sebagai A. Orang yang dermawan, pemberani, orang yang kuat, pembebas budak atau relawan. Jawaban nomor 12 ditunggu. Jawabannya A. Benar, orang yang dermawan. Mbak Rina yang benar, Mbak Lili salah, orang yang kuat. Kemudian jadi sahabat Rasul ini selain orang dermawan, dia juga ada lagi ya tadi itu nomor 12 ini ya. Pokoknya semua sahabat Rasulullah itu rata-rata beliau itu dermawan, kaya, dan tidak ikhlas dalam memberikan hartanya untuk kemajuan Islam. Nomor 13. Lanjut ke 13 ya. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu kedua yang turun dan berisi perintah untuk menyampaikan ajaran Allah terdapat dalam surat. Jawaban nomor 13 adalah apa? A. Al-Mudassir, B. Al-Fatihah, C. Al-Baqarah, D. Al-Araf, dan E. Al-Imran. Tadi pertama kali surat apa tadi? Surah apa itu? Jawabannya A, benar. Al-Mudassir. Benar Mbak Rina, Mbak Lili juga benar. Kemudian nomor 14. Pada periode Mekah, para sahabat sangat total dalam berdakwah, sehingga mereka terkenal dengan gelar yang berbeda-beda. Abu Bakar dikenal sebagai A. Muazin Rasulullah, B. Pedagang sukses, C. Pembebas budak, D. Pemerhati masjid, dan E. Penolong fakir miskin. Jawaban nomor 14 adalah ditunggu. 14. Pembebas budak. Bukan. Abu Bakar. E. Penolong fakir miskin. Bukan. Jadi sahabat kan tadi loh, sahabat itu kan uangnya banyak, dia itu dermawan, jadi dia merupakan mata pencariannya sebagai pedagang. Maka Abu Bakar dikenal sebagai pedagang yang sukses. Benar Mbak Lilis, Mbak Mimi, Mbak Uni. Kemudian terakhir nomor 15. Umar bin Khattab menemui Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak saat itu Umar bin Khattab memeluk dan menyatakan diri masuk Islam. Peristiwa masuk Islamnya Umar terjadi di sudah lanjut. A. Di Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Rumah Arkam, Rumah Rasulullah. Jawabannya benar sekali. Jawabannya yang D, yaitu Rumah Arkam, yaitu sahabat Rasulullah. Ini ceritanya seru banget ya. Kalau bisa ada waktu itu bisa di YouTube itu ada tentang masuknya Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Dan ini tadi muazin Rasulullah. Orang yang pertama azan di Ka'bah itu namanya Bilal. Ya, itu orangnya Rasulullah, orang sahabat Rasulullah. Itu juga ceritanya bagus banget itu. Untuk ini ya ada B, ini ada jawablah pertanyaan dengan benar. Ini yang hadir berapa orang ya Mbak? Yang hadir ada berapa orang?
Ini yang hadir berapa orang ya, Mbak? Iya. Ini sudah. Ini yang hadir ada Mbak Lilis, ada Mbak Rina. Saya absen, Miss. Ya. Ini kan ada yang B itu ada isian ya. Nanti dikerjakan sembarang. 5 milih 7 aja. Yes, 7. Pilih 7 soal aja. Sembarang mana yang mau dikerjakan ya. PR-nya itu aja. Dari 10 soal, dari 10, iya isi, dari 10 soal dikerjakan 7 saja, pilih mana yang diinginkan. Nggak usah panjang-panjang, intinya aja apa, nanti intinya jawabannya nggak usah panjang-panjang, dijawab singkat dan jelas. Dari 10 soal dijawab 7 saja. Dikumpulkannya 3 hari lagi ya, nanti tanggal 3 boleh dikumpulkan. Halaman 16, betul. Halaman 16, jadi pelajaran ini tadi kan ada ABC-nya, ada isinya, ada esainya. ABC-nya kan sudah kita bahas. Kemudian PR-nya yaitu yang ditulis di kertas, di foto gitu ya, nanti dikirim di Messenger. Dari 10 soal dipilih sembarang, 7 aja yang dikerjakan. Di sini ada pertanyaan. Yang B itu isi Miss tugasnya. Ya. Yang B ini ya, yang B ini dijawab. 7 aja yang dikerjakan. Oke. Di sini ada pertanyaan enggak? Sebelum kelas berakhir ini ada pertanyaan. Nanti tolong ketua kelasnya memberikan absen ya ke saya. Daftar hadirnya siapa, yang enggak hadir siapa. Terima kasih Mbak Lilis. Karena nggak ada yang pertanyaan ya, ini nggak ada yang ditanyakan lagi. Yang lain yang mungkin baru gabung, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akan menutup pelajaran agama Islam pada malam hari ini. Bagaimana? Tidak ada ya? Insya Allah nggak ada ya pertanyaannya. Kalaupun nanti ada, bisa dilanjutkan PM pribadi. Oke, terima kasih. Sementara nggak ada Miss ya, nanti kalau misalkan ada bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa, yaitu doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azinal haqqo warzuqna taba'ah wa arinal batila warzuqna tijanabah. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah selesai pelajaran agama Islam. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya sebesarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Mbak.